Baik, soal Bukovifa, kalau memang dia sudah secara resmi terdaftar sebagai juru kampanye atau terdaftar di dalam tim apa namanya itu TKN, di dalam TKN, tim kampanye nasional. Kalau sudah terdaftar resmi maka dia harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat NU, karena Nahdlatul Ulama sudah menetapkan parameter dalam hal ini, yaitu bahwa pengurus-pengurus di lingkungan PBNU yang terlibat secara resmi di dalam tim kampanye pemilihan presiden harus nonaktif dari jabatannya sampai akhir dari proses pilpres itu sendiri. Sudah ada sejumlah personil PBNU yang sudah nonaktif, dan ini termasuk nanti juga ketua-ketua badan-badan otonom di lingkungan PBNU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu PBNU dan lain-lain, apabila masuk sebagai secara resmi di dalam tim kampanye nasional itu, dia harus nonaktif dari jabatannya. Sedangkan mereka yang menjadi calon dalam pemilu legislatif, kalau mereka ini adalah mandataris kepengurusan, yaitu ketua atau rois, harus mengundurkan diri dari kepengurusan. Jadi ada sejumlah ketua, misalnya ketua PWNU, kalau saya dan rois am jelas kami tidak menjadi calon apapun dalam pemilu ini, tapi ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, ada macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti. Kemudian ada juga yang mencalonkan sebagai anggota DPD juga harus mengundurkan diri dan harus diganti. Parameternya seperti itu. Maka kalau pertanyaannya soal Bukovifa, nanti kalau secara resmi, ya kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat. Dan sebentar lagi PBNU akan mengeluarkan SK dengan list yang rinci tentang para pengurus yang nonaktif maupun yang harus mengundurkan diri dari jabatannya karena keterlibatan di dalam pemilu. Kami sudah membuat rincian, ada beberapa puluh orang pengurus dari berbagai tingkatan, mulai PBNU sampai ke ranting, yang terlibat secara resmi atau menjadi calon, dan mereka harus nonaktif atau harus mengundurkan diri dari jabatannya. Nanti akan ada SK PBNU khusus yang rinci mengenai hal itu. Kalau soal Pak Saifullah Yusuf itu pernyataan pribadi, ya walaupun saya bisa misalnya, ya orang bisa setuju tidak setuju, saya boleh saja setuju dengan pernyataan itu, tapi itu pernyataan pribadi, ya, jadi bukan pernyataan atas nama lembaga, tapi pernyataan pribadi, ya, silakan saja. Nah kemudian kalau yang dinyatakan Pak Nadir saya itu, saya kira prasangka saja ya, karena tidak ada ya tidak ada kenyataannya dan tidak ada bukti apapun ya bahwa itu terjadi gitu. Jadi saya kira itu prasangka saja. Dan prasangka itu tidak bisa jadi pegangan. Tapi parameter NU jelas. NU secara lembaga, secara keorganisasian tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung soal ya. Pribadi-pribadi ya kita tentu tidak berhak menghalangi pribadi-pribadi ya. Siapapun itu, parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang
bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi, ya, tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat. Ya. Nah kalau ada prasangka, silakan saja. Saya tidur aja diprasangkai orang, jadi apalagi jalan di sana kemari gitu ya. Saya kira itu. Ya. Pernyataan pribadi. Ya pernyataan pribadi kok. Pernyataan pribadi silakan aja. Semua orang bisa membuat pernyataan pribadi. Gitu. Jadi yang lain-lain yang membuat pernyataan yang berbeda dengan itu juga tidak masalah, namanya pernyataan pribadi, ya, tidak masalah. Walaupun ya apa namanya isinya mungkin mewakili aspirasi banyak warga NU, tapi pribadi gitu, lembaga-lembaga. Gitu, ya, makanya kita tidak mempersoalkan kok orang mau mendukung ini, mendukung itu silakan saja, tapi tidak melibatkan lembaga, tidak mengatasnamakan lembaga. Ya. Itu saja, dan tidak membawa bendera NU, tidak melakukannya di kantor NU misalnya. Kalau misalnya di sini lalu dikumpulkan di kantor NU, lalu deklarasi, itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Tapi pribadi ya kita tidak menghalangi.